Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bambang Supriyanto, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bambang. Di sini saya sebagai Wakil Kepala Akademik SMK Mambail Futuh Jenu Tuban. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum SMK Mambail Futuh dan cara belajar di SMK. Pengenalan kurikulum di SMK Mambail Futuh di sini adalah struktur kurikulum SMK Mambail Futuh tahun pelajaran 2021-2022. Di SMK Mambail Futuh terdapat beberapa macam jurusan yang bisa diambil, yaitu ada 5, tapi untuk khusus kelas 1 kompetensi keahlian yang ada di SMK Mambail Futuh ada 4, yaitu teknik instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan, rekayasa perangkat lunak, dan teknik kendaraan ringan otomotif. Sedangkan untuk kelas 2 dan 3 ada tambahan, yaitu teknik komputer dan jaringan. Di struktur kurikulum SMK Mambail Futuh ada berbagai macam pelajaran yang nanti kalian akan belajar di SMK, yaitu yang pertama adalah namanya muatan nasional. Muatan nasional adalah suatu mata pelajaran di mana mata pelajaran wajib yang wajib kalian ikuti selama berada di SMK Mambail Futuh. Yang pertama adalah ada namanya pendidikan agama dan budi pekerti, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan yang kedua ada namanya muatan kewilayahan. Di situ ada namanya seni budaya dan ada namanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan yang ketiga adalah mata pelajaran muatan lokal. Di SMK Mambail Futuh ada 2 muatan lokal yang wajib kalian pelajari untuk kelas 1 dan kelas 2 nanti. Yang pertama adalah mapelnya adalah bahasa daerah, yang kedua adalah ahli sunnah wal jamaah. Karena SMK kita adalah SMK yang beraliran atau beraliran Nahdlatul Ulama, maka kalian wajib untuk mempelajari namanya ahli sunnah wal jamaah. Untuk yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Nah, di sini kalian nanti akan mempelajari tentang simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, ada kimia. Nah, sedangkan untuk dasar program keahlian, nah untuk kelas 1 ini ada namanya gambar teknik mesin. Untuk teknik pemesinan ada pekerjaan dasar teknik mesin, ada dasar perancangan teknik mesin. Itu adalah dasar program keahlian yang akan kalian pelajari di kelas 1, di mana program keahlian ini adalah program di mana kalian akan dipelajari berbagai dasar teknik yang akan kalian pelajari untuk menuju ke jenjang pembelajaran kelas 2 dan 3. Kenapa seperti itu? Karena di SMK itu adalah tujuan utamanya adalah mencetak lulusan yang siap kerja, siap melanjutkan, dan siap berwirausaha. Maka kalian dipelajari berbagai macam keahlian, keteknikan yang nanti akan disesuaikan dengan jurusan kalian. Nah, sesuai dengan jurusan kalian, contoh di sini adalah namanya gambar teknik mesin. Nah, gambar teknik mesin di situ kalian akan diajari bagaimana cara menggambar, bagaimana cara mesin seperti apa. Ada juga namanya kalau jurusan rekayasa perangkat lunak itu ada namanya komputer dan jaringan dasar. Nah, contohnya di situ kalian akan dipelajari atau mempelajari tentang bagaimana dasar komputer itu seperti apa dan jaringan yang kalian akan pelajari kelas 2 itu seperti apa. Nah, sebelum kalian masuk ke kelas 2, tentunya kalian harus bisa menguasai berbagai dasar-dasar dari program keahlian atau mata pelajaran keahlian yang akan kalian pelajari dan kalian akan teruskan pada kelas 2-3. Nah, itu adalah salah satu contoh ataupun struktur kurikulum yang ada di SMK Mambail Futuh, di mana kalian pada saat pelajaran itu harus selesai atau tuntas dan tidak boleh ada di bawah KKM untuk penilaian, baik itu penilaian akhir tahun ataupun penilaian akhir semester. Ketiga adalah ini adalah contohnya adalah dasar program kalian untuk teknik kendaraan ringan dan otomotif, ada namanya gambar teknik otomotif, ada teknologi dasar otomotif, dan yang terakhir adalah pekerjaan dasar teknik otomotif. Jadi itu adalah
dasar-dasar program kalian yang wajib kalian kuasai. Apabila nanti kalian tidak menguasai dasar tersebut, secara otomatis kalian tidak akan bisa melanjutkan ataupun melanjutkan pembelajaran di kelas 2 dan 3. Karena kenapa seperti itu? Dasar itu sangat penting. Dasar penting agar kalian pada saat pembelajaran ataupun pada saat nanti lulus, kalian bisa mengetahui dasar-dasar pemesinan dan lain sebagainya. Itu ya. Yang ketiga adalah materi. Nah, di SMK Manbail Futuh itu kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi yang pertama adalah mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi nanti Bapak Ibu guru di SMK Manbail Futuh akan mengkondisikan kalian untuk bisa belajar secara menyenangkan. Menyenangkan dalam arti adalah tidak ada namanya kekerasan, tidak ada namanya pemaksaan, tapi kalian akan diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Jadi kalian nanti juga akan belajar bagaimana cara mendiskusikan kompetensi yang sudah kalian pelajari, dan juga kalian wajib untuk mengembangkan berbagai macam kompetensi yang akan kalian pelajari dan wajib dikembangkan pada saat kalian lulus nanti. Yang ketiga adalah menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga akan menyampaikan kompetensi. Nah, kompetensi itu tentunya kalian akan melalui berbagai proses ujian, ya, meliputi penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Nanti kalian akan diukur apakah kalian mampu mencapai kompetensi yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil, gitu ya. Dan yang keempat adalah menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang kelima adalah menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, itu ya, jadi penilaiannya itu nanti ada berbagai macam ya, bisa ulangan harian gitu ya, ulangan harian, ada project, ada based learning ya. Karena kita SMK, rata-rata pembelajaran kita itu berbasis project gitu ya. Nah, aspek penilaian. Nah, aspek penilaian itu yang pertama namanya pengetahuan. Ya, di SMK itu juga kalian akan dinilai dalam pengetahuan, yaitu aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang di dalam struktur kurikulum, ya, dalam kurikulum. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pada sebelum berbentuknya kurikulum ini. Jadi pengetahuan ini adalah penilaian di mana kalian di dalam mata pelajaran itu kalian akan diuji tentang pengetahuan berbagai macam aspek yang ada di mata pelajaran yang kalian pelajari. Yang kedua adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Betul sekali. Nah, yang paling penting itu kalau di SMK itu adalah keterampilan. Kenapa seperti itu? Karena di SMK itu kalau bisa itu adalah untuk teori itu sekitar 30-40%, sedangkan untuk praktek itu 60%. Kenapa seperti itu? Kita kembali lagi, yaitu bahwa tujuan utama lulusan SMK itu adalah siap untuk bekerja, siap untuk melanjutkan, dan siap untuk berwirausaha. Jadi kalian nanti disiapkan untuk siap untuk terjun ke lapangan, siap untuk melanjutkan ilmu yang telah kalian dapat di SMK, dan juga siap untuk bekerja di manapun kalian berada sesuai dengan keterampilan yang kalian ambil, gitu ya. Yang terakhir adalah sikap dan perilaku. Ini yang paling penting. Sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik dalam selama proses pembelajaran. Nah, sikap dan perilaku ini wajib kalian jaga karena sikap dan perilaku ini juga akan mempengaruhi nilai dari yang kalian punya. Contoh, kalian di SMK Manbail Futuh itu sikap dan perilaku itu contohnya adalah pada saat tidak masuk gitu ya, alpha itu di SMK ini minimal selama setahun atau maksimal selama setahun kalian tidak boleh melewati batas ambang yaitu 23 alpha, itu selama setahun. Nah, bagaimana kalau kalian melebihi itu? Nah, secara otomatis
kalian akan mengambil risiko yaitu tidak naik kelas. Nah, makanya sikap dan perilaku ini juga aspek sangat penting di dalam penilaian pada saat kalian belajar nanti di SMK Mamba Ilfutuh. Nah, selanjutnya, bagaimana pembelajaran di SMK Mamba Ilfutuh selama pandemi ini? Nah, kepengennya kita itu melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan model tatap muka. Tapi apa mau dikata, kita masih di dalam masa pandemi, ya tentunya kita harus mencari alternatif lain yang mudah digunakan, dan juga pada saat kalian memberikan materi atau menerima materi itu juga mudah untuk menerima. Nah, di sini kita menggunakan namanya Google Classroom. Nah, ini kalian di SMP mungkin sudah sangat familiar dengan menggunakan namanya Google Classroom itu ya. Dimana saya yakin setiap kalian itu pasti punya HP Android gitu ya. Nah, di Google Classroom ini kalian bisa download aplikasi Google Class atau Google Classroom di App Store. Nah, jika menggunakan aplikasi Android iOS, silahkan download aplikasi tersebut dengan keyword Google Classroom. Nah, ini adalah pertama adalah tampilan dari Google Classroom yang ada di Google Play. Yang kedua adalah, berikutnya adalah tampilannya yang kalian pada saat kalian install itu akan muncul tekan get started. Nah, tekan get started ini adalah kalian akan memulai untuk melakukan atau menggunakan Google Classroom. Ya, selanjutnya pilih akun yang digunakan untuk membuka Classroom. Nah, saya yakin Bapak yakin itu kalian pasti mempunyai akun Google ya, karena kalian secara otomatis apabila mempunyai HP Android itu pasti membuat email yang berbasis Gmail. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja akun kalian. Ini contoh ada semaja@gmail.com gitu ya. Nah, tinggal diklik aja pilih akun, setelah itu pilih OK. Nah, bagaimana caranya bergabung dengan kelas baru? Nah, di sini nanti kalian akan diberikan kode kelas oleh wali kelas kalian masing-masing agar kalian bisa bergabung di kelas kalian masing-masing. Jadi nanti kalian tunggu wali kelas kalian untuk meng-share kode kelas kalian agar pada saat kalian mau bergabung di Google Classroom itu tinggal klik saja dengan memasukkan sendiri atau juga secara otomatis kalian ngeklik link yang akan dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Nah, ini adalah contohnya join class gitu ya. Join class, ask your teacher for the class kode, yaitu memasukkan kode kelas dan join. Nah, setelah memasukkan kelas kode atau kode kelas, kalian klik join saja. Ya. Dan ketiga adalah mengelola mata pelajaran kelas. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran untuk melihat aktivitas terbaru yang diberikan oleh guru. Nah, ini contohnya. Nah, itu ada namanya TIK gitu ya. TIK. Di situ adalah kelas yang telah dibuat oleh guru masing-masing mata pelajaran. Nah, di situ kalian bisa melihat kelas kalian masing-masing gitu ya. Nah, pilih menu pada area pojok kiri di atas. Nah, di situ ada namanya pilih kelas untuk menampilkan mata pelajaran, pilih mata pelajaran. Ya. Di situ di ruang kelas terdapat 3 menu halaman, ada stream, classwork sama people gitu ya. Nah, ini pilih classwork untuk menampilkan materi tugas dan kuis people adalah halaman daftar peserta pembelajaran. Yang kelima adalah tugas kelas, cara mengerjakan tugas kelas yang diberikan oleh guru pengajar. Di situ ada berbagai tugas yang akan diberikan oleh guru dan kalian bisa mengerjakan di kelas masing-masing. Ya. Dan biasanya guru itu akan memberikan waktu batas pengumpulan tugas, dan itu yang kalian harus perhatikan karena pada saat selesai waktunya kalian tidak akan bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru masing-masing. Ya, ini adalah attachment, bisa melalui foto, bisa melalui drive, link dan lain sebagainya, bisa melalui file, kalian bisa mengupload tugas kalian dengan foto dan lain sebagainya. Nah, ini adalah melampirkan berkas jawaban berupa foto, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, nanti secara otomatis di tugas yang kalian sudah upload dan sudah diverifikasi atau oleh guru masing-masing, kalian akan secara otomatis melihat nilai tugas dari kalian. Nah,
Demikian, itu adalah pemaparan dari saya atau materi dari saya tentang pengenalan pembelajaran di SMK Mapel Butuh dan juga tata cara pembelajaran yang akan kita lakukan dengan media e-learning menggunakan Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.